Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita ya anak-anak. Pada hari ini Bu Umi akan membahas materi yaitu tema 4, sehat itu penting, kemudian subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, dan pembelajaran 4. Tentunya masih di kelas 5 ya anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, Bu Umi selalu ingatkan dan harus Bu Umi sampaikan bahwa untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kalian semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, untuk itu kita simak pembelajaran kita pada hari ini ya. Muatan pembelajaran atau muatan pelajaran pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 yaitu PPKN, KD 3.2 dan 4.2, Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4, IPS KD 3.2 dan juga 4.2. Adapun tujuan pembelajaran pada video hari ini atau pada pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Silahkan anak-anak baca ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai ya anak-anak. Begitu penting bagi kalian semua untuk menyimak video pembelajaran Bu Umi dari awal hingga akhir, sehingga kalian dapat mengerjakan tugas yang akan diberikan pada hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran anak-anak ya. Kita mulai dari muatan pelajaran PPKN. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran 4, tema 4, subtema 2 ini, kita akan belajar tentang tanggung jawab anak-anak ya. Nah, anak-anak pasti sering mendengar atau sudah memiliki atau paham dengan kata-kata tanggung jawab ya anak-anak. Nah, setiap orang atau setiap warga masyarakat pasti memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Nah, kalian juga mengetahui bahwa salah satu bentuk tanggung jawab di masyarakat yaitu anak-anak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini biasanya dilakukan dalam kegiatan musyawarah ya anak-anak. Jadi pengambilan keputusan biasanya dilakukan untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga harus dilakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan secara kekeluargaan atau untuk mencapai mufakat ya anak secara kekeluargaan. Nah, contohnya misalnya pemilihan ketua RW atau kepala desa, atau bisa juga tentang pembentukan karang taruna anak ya, atau pembentukan jadwal kegiatan ronda malam seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi di dalam musyawarah terjadilah proses pengambilan keputusan. Nah, ketika proses pengambilan keputusan telah ditentukan, tentu peserta musyawarah harus melaksanakannya dengan tanggung jawab. Nah, begitu anak-anak ya. Nah,
bukan hanya sebagai warga masyarakat anak-anak ya, sebagai ya warga masyarakat, tapi juga kalian sebagai peserta didik atau siswa juga memiliki contoh tanggung jawab anak-anak ya, juga harus memiliki rasa tanggung jawab. Nah, apa aja contoh tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah? Misalnya belajar dengan tekun ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau kita belajar dengan tekun, itu merupakan contoh pelaksanaan kita, contoh pelaksanaan tanggung jawab kita anak-anak ya sebagai siswa atau peserta didik. Jadi karena kita adalah siswa, karena kalian semua adalah siswa, maka tugasnya adalah belajar dengan tekun ya. Jadi itu adalah penerapan rasa tanggung jawab kalian sebagai siswa di sekolah ya, seperti itu. Lalu contoh berikutnya adalah menjaga kebersihan sekolah. Jadi menjaga kebersihan sekolah. Contohnya misalnya membersihkan kelas ya anak-anak ya, membersihkan taman gitu ya, melaksanakan piket sesuai harinya atau sesuai yang ada pada jadwal yang telah disepakati di kelas. Apalagi contohnya? Contohnya adalah membuang sampah. Nah, ini membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampahnya anak-anak ya. Kan biasanya sampah ada tulisan sampah organik, sampah non organik, dan juga satunya sampah berbahaya gitu anak-anak ya. Jadi kalian harus paham juga jenis sampahnya ya. Nah, selanjutnya adalah mengikuti acara di sekolah. Ini adalah kalau kita ikut kegiatan acara di sekolah itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai siswa anak-anak ya, sebagai warga di lingkungan sekolah. Nah, seperti apa misalnya? Nah, misalnya kegiatan perlombaan dalam misalnya kegiatan lomba dalam organisasi pramuka misalnya anak ya di sekolah, misalnya mengisi biasanya Nana kalau setelah ujian itu biasanya mengisi kegiatan dengan berbagai perlombaan. Nah, kita harus ikut berpartisipasi ya, tidak perlu memikirkan nanti aku pasti kalah, tidak perlu anak-anak ya. Jadi kita harus berpartisipasi memeriahkan kegiatan yang ada di sekolah. Seperti itu anak-anak ya. Nah, lalu yang paling penting anak-anak adalah ketika upacara bendera pada hari Senin. Nah, karena kita akan melaksanakan tanggung jawab kita sebagai siswa di lingkungan sekolah, nah kegiatan upacara ini adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan anak-anak. Jadi kita harus mengikuti upacara tersebut dengan penuh hikmat ya. Jadi kita tidak boleh tidak bersikap sempurna. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya sikap sempurna. Kalau sikap sempurna itu artinya berdiri tegak ya, tidak main-main gitu ya, tidak ngobrol sama atau berbicara dengan teman sebelahnya, atau bahkan duduk di lapangan ketika upacara. Nah, yang paling penting juga adalah anak-anak wajib ketika upacara di lapangan menggunakan pakaian atau atribut sekolah yang lengkap sesuai dengan harinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak pernah mendapatkan hukuman atau teguran karena pelanggaran seragam, berarti kita sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian ada berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Nah, ini juga salah satu contoh tanggung jawab sebagai siswa di lingkungan sekolah. Jadi kalau di kelas sudah diadakan pemilihan ketua kelas, walaupun itu bukan pilihan kita, kita juga harus menghargai dia sebagai ketua kelas atau melaksanakan hasil keputusan
dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau sudah seperti ini berarti anak-anak sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai siswa di lingkungan sekolah dengan baik gitu anak-anak ya. Baik, nah itu tadi adalah tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia, masih di KD 3.3 dan juga 4.4. Nah, anak-anakku sekalian, pada muatan pelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran 4, subtema 2, tema 4 ini yaitu berkaitan dengan pantun anak-anak ya. Jadi nanti kita akan bahas apa isi dan amanat dari pantun, jenis pantun berdasarkan isi anak-anak ya. Nah, jadi Bumi ingatkan dulu jenis pantun berdasarkan isi anak-anak pasti sudah tahu ya. Ya, yang pertama adalah pantun nasihat. Ada pantun nasihat, kemudian ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki ya, ada pantun kiasan. Nah, ini adalah jenis dari pantun berdasarkan isi. Nah, lalu apa isi atau makna? Isi itu makna ya. Dan amanat itu pesan. Pantun berdasarkan isi. Tadi di sini Bumi akan membahas dua duluan anak ya, yaitu pantun nasihat dan juga pantun kiasan. Nah, Bumi tampilkan contoh pantunnya. Nah, seperti ini. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun, agar tercipta ketentraman. Nah, ini adalah sebuah pantun nasihat anak-anak ya. Lalu apa isi maknanya? Jadi maknanya adalah atau isinya adalah isi dari pantun ini, hidup rukun menciptakan ketentraman. Jadi maknanya dari pantun ini adalah hidup rukun menciptakan ketentraman. Apa amanat dari pantun ini anak-anak? Ya, jadi kalau pesannya adalah kita harus hidup rukun. Nah, ini tadi adalah pantun pantun nasihat anak-anak ya. Jenis pantun nasihat, kemudian Bumi sudah paparkan tentang isi atau maknanya dan juga amanat atau pesannya. Masih banyak jenis pantun nasihat yang lain dan Bumi rasa kalian juga harus mengingat kembali bahwa pada pantun ini anak-anak terdiri dari 4 baris ya anak-anak ya, dan dinamakan satu bait gitu ya. Kemudian baris pertama dan baris kedua ini disebut dengan isi anak-anak ya. Kemudian baris ketiga dan keempat itu adalah Bumi ulangi, baris pertama dan kedua itu adalah sampiran, lalu 3 dan 4 itu adalah isi. Jadi maknanya anak-anak biasanya ada di baris ketiga atau keempat dan juga pesannya adalah juga terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi anak-anak harus memahami dulu baris ketiga dan keempat untuk mengetahui apa isi dan amanat dari pantun tersebut. Baik, Bu Umi lanjutkan. Berikutnya adalah masih berkaitan tentang isi dan amanat pantun berdasarkan isi ya anak-anak. Pantun yang berikutnya adalah Bu Umi bacakan ya. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Nah, anak-anakku sekalian pasti sudah mengetahui apa makna dari atau isi dari pantun berikut ya anak-anak ya. Jadi maknanya adalah janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kita gitu anak-anak ya. Karena ini ada langit di atas langit ini adalah kiasan. Maka pantun ini dinamakan pantun kiasan anak-anak ya. Nah, jadi apa amanatnya? Nah, amanatnya adalah kita tidak boleh
sombong ya. Kita tidak boleh hidup sombong gitu anak-anak ya. Jadi ini adalah isi atau makna dan amanat pantun, yaitu pantun kiasan. Nah, itu adalah materi bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke materi IPS ya anak-anak. Nah, pada materi IPS, Bu Umi akan menjelaskan tentang interaksi dalam bidang pendidikan. Anak-anakku sekalian, jika kita membicarakan tentang interaksi, maka kalian pasti akan ingat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jadi karena makhluk sosial, maka manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Bukan hanya dengan manusia ya Nana, tetapi juga dengan lingkungan alam ya, baik itu hewan maupun tumbuhan gitu ya. Nah, namun pada materi ini Bu Umi akan membahas tentang interaksi manusia dengan manusia dalam bidang pendidikan. Nah, kegiatan interaksi anak-anak yang dilakukan dalam bidang pendidikan itu berfungsi membantu seseorang ya. Jadi interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan anak-anak membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Jadi itu adalah fungsi dari interaksi dalam bidang pendidikan ya anak-anak ya. Jadi misal contohnya anak-anak ya, kalian ke sekolah tentu akan berinteraksi dengan teman gitu ya, dengan bapak dan ibu guru, dengan penjaga sekolah, atau dengan tukang kebun, atau juga di kantin sekolah. Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi gitu anak-anak ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, karena interaksi yang terjadi di manusia dalam bidang pendidikan sangat membantu seseorang dalam pengembangan dirinya, maka interaksi itu perlu dilakukan. Namun sebelum Bu Umi sampaikan apa saja interaksi yang dilakukan, perlu Bu Umi ingatkan atau Bu Umi sampaikan bahwa pendidikan yang ada di Indonesia, anak-anak memiliki 3 jalur pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan formal, kemudian pendidikan non formal, dan juga pendidikan informal. Nah, anak-anakku sekalian, pendidikan formal yang ada di Indonesia memiliki atau sifatnya terstruktur anak-anak ya, kemudian dan juga berjenjang. Lalu dimulai dari TK ya, berurut namanya, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi gitu anak-anak ya. Jadi dimulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama anak-anak ya. Nah, biasanya anak-anak taman kanak-kanak ada yang menempuh 1 sampai 2 tahun, ada juga hanya 1 tahun gitu ya. Nah, kemudian sekolah dasar itu selama 6 tahun ya anak-anak ya. Kemudian sekolah menengah pertama biasa kalian kenal dengan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu ditempuh dalam waktu 3 tahun ya. Dan juga sekolah menengah atas atau sekarang lebih dikenal dengan kelas 10, 11, dan 12 itu juga ditempuh dalam waktu 3 tahun, dan kemudian melanjutkan perguruan tinggi untuk menempuh strata 1 atau strata 2 dan seterusnya gitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku sekalian sekarang sedang berada di tingkat sekolah dasar. Jadi kalian sedang berada di level kedua ya anak-anak ya. Jadi masih panjang. Jadi untuk itu penting bagi anak-anak untuk selalu belajar ya, untuk selalu belajar sehingga dapat menempuh atau dapat melanjutkan sekolahnya hingga perguruan tinggi ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku sekalian, selain pendidikan formal ada juga pendidikan non formal. Nah, jalur pendidikan ini atau jalur pendidikan non formal
itu bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Nah, contohnya misalnya sebelum adik kalian atau kalian TK biasanya mengikuti atau masuk ke PAUD anak-anak ya, ke PAUD ya. Jadi masuk ke PAUD. Anak-anakku sekalian, jadi apa itu PAUD ya? PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini ya. Jadi usianya masih di bawah di usianya masih muda banget anaknya sebelum TK tuh namanya PAUD ya. Jadi adik-adik kalian dimasukkan ke PAUD agar dia siap untuk masuk ke TK, begitu ya. Nah, kemudian apalagi anak-anak contohnya misalnya kursus musik ya, ada yang ikut kursus menari. Nah, ini yang paling sering adalah bimbel atau bimbingan belajar ya. Ini adalah pendidikan non formal yang tujuannya melengkapi pendidikan formal. Nah, masih banyak yang lain ya anak-anak, masih banyak sekali misalnya kursus mengemudi, kursus kecantikan dan lain sebagainya ya. Nah, lalu yang ketiga adalah pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini adalah anak-anak adalah jalur pendidikan di lingkungan keluarga. Nah, ya, di lingkungan keluarga dan lingkungan yang terbentuk kegiatan belajarnya secara mandiri. Jadi sebelum masuk ke pendidikan formal dan non formal, pendidikan informal ini sangat penting ya anak-anak ya, sangat penting untuk mendukung kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Misalnya anak-anak ya, misalnya adalah pendidikan dalam keluarga ya. Jadi penting sekali pendidikan dalam keluarga anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak dididik di rumah itu bukan berarti anak-anak tidak disayang ya. Artinya kalian dibekali sehingga kalian memiliki ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah ataupun di luar rumah seperti itu. Nah, ini adalah 3 jalur pendidikan yang ada di Indonesia ya anak-anak ya. Baik, nah kita lanjutkan. Jadi interaksi dalam bidang pendidikan anak-anak perlu kita Bumi sampaikan ada 4 ya anak-anak. Ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah interaksi siswa dengan siswa. Ini misalnya sedang melaksanakan pemilihan ketua kelas misalnya anak-anak ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk interaksi antara siswa dengan siswa atau interaksi yang lain misalnya teman-temannya sedang berlatih untuk mengikuti suatu kegiatan dan perlu penilaian teman-teman kalian. Nah, ini adalah juga salah satu bentuk interaksi siswa dengan siswa. Atau juga misalnya diskusi tentang materi pelajaran yang diberikan oleh guru misalnya, yang telah disampaikan oleh guru. Nah, misalnya ada yang maju memimpin, nah dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Sering dan banyak sekali contoh interaksi yang kalian lakukan bersama teman-teman kalian, baik itu di kelas maupun di luar kelas ya. Baik, lalu yang kedua adalah interaksi antara siswa dengan guru. Nah, ini terjadi biasanya pada keadaan belajar ya anak-anak, atau ketika kalian menyapa atau berpapasan gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk interaksi siswa dengan guru. Atau juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Ya, diajukan oleh siswa. Jadi siswa bertanya kepada guru tentang pelajaran yang belum dipahami atau yang telah disampaikan namun belum dimengerti, maka ini terjadi interaksi ya anak-anak ya antara siswa dengan guru. Oke, berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah
interaksi siswa dengan sumber belajar anak-anak ya. Kalau gambar pertama, jadi gambar pertama ini, maka interaksi yang dilakukan, apa namanya, belajar dengan mandiri ya anak-anak ya, interaksi seorang siswa dengan sumber belajar ya. Jadi anak-anak dengan cara membaca buku interaksinya ya, atau juga bisa dengan mendengarkan guru menjelaskan. Jadi guru menjelaskan ini juga adalah contoh interaksi siswa dengan media belajar ya, dengan media dengan sumber belajar ya, bukan media namanya, dengan sumber belajar. Jadi bisa dengan membaca atau mendengarkan dari penjelasan guru. Jadi ini adalah interaksi siswa dengan sumber belajar. Dan yang keempat, anak-anak, yang keempat ini adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, kalau sesuai gambar ini, anak kita ketahui bahwa ini adalah sekumpulan peserta didik bersama guru pendamping anak-anak ya, sedang menyaksikan sebuah tengkorak anak-anak yang disimpan di sebuah lemari. Berarti ini sepertinya ke sebuah museum gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk interaksi siswa dengan lingkungan. Maka dia akan mengetahui langsung. Jadi bukan hanya teori tetapi langsung mengetahui lingkungan di sekitar mereka, anak atau lingkungan sekitar anak-anak, menyediakan hal-hal yang dapat membantu belajar atau pemahaman para peserta didik. Begitu ya anak-anak ya. Nah, ini tadi adalah materi kita pada pembelajaran 4, tema 4, 10.2. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Bu Umi sampaikan. Seperti biasa, di akhir video pembelajaran Bu Umi akan memberikan tugas untuk kalian semua kerjakan. Baik, nah yang pertama adalah muatan pelajaran PPKN ya. Jadi muatan pelajaran PPKN silahkan kerjakan buku pena 5B halaman 38 nomor 3 ya. Jadi halaman 38 nomor 3 ya anak-anak ya. Jadi di situ ada beberapa poin, tapi kalian langsung mengerjakan di nomor 3 saja. Silahkan ditulis di buku tulisnya. Lebih baiknya atau alangkah baiknya soalnya ditulis ya anak-anak, sehingga kalian ketika belajar akan lebih paham ya, lebih paham yang akan kalian pelajari di bukunya. Kemudian ditulis dengan rapi ya anak-anak. Lalu IPS 4.2 ini kerjakan buku pena 5B halaman 40 nomor 1 sampai 4. Yang poin 4 itu tugasnya adalah mempresentasikan anak-anak. Silahkan presentasikan dengan cara membacakan pengalaman yang telah kalian buat dalam bentuk video gitu ya anak-anak sekalian. Jadi tugasnya hanya 2, mungkin hanya itu yang dapat Bu Umi sampaikan. Bu Umi mohon maaf jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan. Terus semangat dalam belajar anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, kemudian selalu cuci tangan dan juga jauhi kerumunan. Selalu jaga kesehatan diri anak-anak ya, dan juga jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.